Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la ilaha illa huwa dzul jalali wal ikram. Bismillahilladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahilladzi ja'ala maulidur rasul sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur rasulullah as-sadiqul wa'dil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa syarif wa karim wa azim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Maka Muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin Rasulullah walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Yang mulia para alimul ulama
para masyayikh, para kiai, para asatid wal asatidah, para tuan guru, para hujjaj, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh bangunan, tokoh sendal, tokoh ayam potong. Wabil khusus yang sangat saya hormati, Allah muliakan sahibul bait, yakni keluarga besar Bapak Arifin dan Ibu Iis. Teriring doa, semoga keluarga besar sahibul bait, sahibul hajat, sahibul maulid senantiasa Allah tambahkan keberkahan milik rizkinya, panjangkan umurnya, sehat afiatkan zahir batinnya, berkahkan rumah tangganya, Allah berkahkan usahanya, dan Allah cukupkan hajat munajat doa-doanya, Allah qabul, Allah ijabah. Amin ya rabbal alamin. Guru-guru kita yang alhamdulillah telah nampak hadir dan banyak yang hadir di tengah-tengah kita, ini menambahkan keberkahan dan turunnya rahmat kasih sayang Allah kepada kita. Wabil khusus guru kita yang mulia Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Aminuddin MD, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Mashuri, Al-Mukarram Bapak Ustadz Hasbullah, Al-Mukarram Bapak Ustadz Acu Saifuddin Sarjana Pendidikan Islam. Banyak banget lagi tulisannya ini. Ini kalau kagak dibacain kasihan Pak, udah ada yang nulis. Anggap aja saya anak kelas 2 SD ya, belajar baca. Yang terhormat Bapak Haji Epi Susanto beserta Ibu, Bapak Ketua RW 01 Bapak Warman, Bapak Ketua RT 02 RW 01 Bapak Danang, Bapak Haji Burhanuddin Sarjana Pendidikan Islam, Ketua DKM Masjid Jami Al-Fatah. Kita doakan guru-guru kita, para orang tua kita, para sesepuh yang hadir di malam hari ini, senantiasa Allah sehat afiatkan zahir batinnya, amin. Allah berkahkan umurnya, berkahkan ilmunya dengan mutiara-mutiara ilmu yang disampaikan oleh guru-guru kita, menjadi ilmu yang manfaat untuk kita, tambah istiqomah ibadah kepada Allah. Tim Hadroh Al-Fatah, betul? Kita doakan selalu anak-anak kita yang tidak pernah bosan, tidak pernah capek, tidak pernah lelah melantunkan syair-syair nan indah pujian kepada Kanjeng Rasul, membumikan sholawat, senantiasa Allah pelihara zahir batinnya. Allah jadikan anak-anak yang solih dan solihah, Allah jadikan mereka insan-insan yang beriman dan bertakwa kepada Allah. Allah cerdaskan dirinya, Allah lembutkan hatinya, Allah terangin akal pikirnya, dan Allah jadikan ilmunya manfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Bapak-bapak, ibu-ibu, kakek-kakek,
nenek-nenek, mamah tua, mamah muda, janda-janda. Ada janda di sini? Ada nggak Pak janda di sini? Emang bener Pak, ibarat kata syair lagu yang didendangkan, kuda yang mana Tuan senangi, kuda yang putih di dalam kandang. Janda mana Tuan senangi, janda yang putih berjilbab panjang. Janda mana Tuan senangi, janda yang putih berambut panjang. Janda semakin di depan, hidup janda. Alhamdulillah. Janda muda urusan Ustadz santuy, janda yang rada tua urusan Haji Epi. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, jamaah Maulidur Rasul, hadirin yang mohon maaf, beribu maaf tidak dapat saya absen namanya satu persatu. Namun sedikit pun tidak mengurangi rasa hormat, ta'zim dan mahabbah saya. Hadirin wal hadirat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Di zaman modern saat-saat ini yang konon katanya zaman milenial, zaman canggih, zaman online, serba online, betul? Banyak manusia yang mampu, yang bisa ngasih tahu, nunjukin contoh ini, contoh itu, contoh ono. Namun sedikit manusia yang mampu menjadi contoh, ngasih tahu contoh ini, contoh itu, contoh ono. Itu mudah dan murah. Namun di zaman modern saat ini menjadi contoh itu yang susah dan mahal harganya, betul? Oleh karenanya malam hari ini kita sama-sama duduk hadir kumpul bersama-sama bareng-bareng untuk mengambil contoh, suri tauladan yang baik, akhlak yang mulia daripada beliau Rasul Sayyidina wa Maulana Muhammad. Karena manusia yang wajib dicontoh hanya Rasulullah. Menjadi seorang ayah mencontoh Rasulullah, menjadi seorang ibu mencontoh Rasulullah, menjadi seorang pedagang mencontoh Rasulullah, menjadi seorang pejabat mencontoh Rasulullah, menjadi seorang presiden sekalipun mencontoh Rasulullah, betul? Oleh karenanya mengambil daripada tema yang dibuat oleh segenap panitia dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam 1446 Hijriah, meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, nggak banyak yang ingin saya sampaikan di malam hari ini melihat daripada tema. Sekarang jam 9:30,
insya Allah kelar jam 4 pagi. Siap Bu? Bu siap Bu? Sampai jam 4 pagi. Jujur aja Pak, jujur aja kita. Kalau nggak ada ibu-ibu nih, ini acara repot kita Pak. Betul? Bener apa enggak nih? Kalau nggak ada ibu-ibu repot kita. Sehebat apapun laki-laki atau suami, secerdas apapun laki-laki atau suami, kalau nggak ada istri repot nggak kita Pak? Repot kita. Kenapa? Yang ngurus rumah tangga ya dia, yang nyuci ya dia, yang ngepel ya dia, yang ngelonin ya dia, yang ngabisin duit. Kita doain ibu-ibu sehat, afiat, panjang umur, amin ya robbal. Bu, 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 Pak, tuh begitu kalau bapak-bapak mah. Kalau bapak-bapak dipanggil paling cuma 2 orang yang nyaut, yang jawab. Kenapa? Karena bapak-bapak mau udah CS sama saya. Beda sama ibu-ibu nih. Bu, ibu, tuh ibu-ibu Pak rajin Pak jawabnya. Jangan sampai bapak iri ya. Kenapa ibu-ibu mulu yang dipanggil? Kenapa? Karena kalau ibu-ibu nggak dipanggil dia kongkoh sama sekawannya noh. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ayo mengusung tema di malam hari ini, meneladani akhlak dan meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu Saudara, buat kita yang cinta kepada Rasulullah, yang konon katanya berkata saya muslim, saya beragama Islam, siapa yang kita sembah? Kurang kompak. Siapa yang kita sembah? Jangan takut-takut jawabnya Pak. Siapa yang kita sembah? Allah. Beriman kepada siapa? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, meneladani akhlak baginda Rasul, harus teguh iman kita, harus semangat jiwa kita. Di antaranya untuk menghidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau memang kita mengaku cinta kepada Rasulullah, mengaku sebagai umatnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mengikuti jejak langkahnya, yang mengikuti sunnah-sunnahnya, apa kata beliau Rasul? Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang menghidupkan sunnah-sunnahku, dia termasuk cinta kepada aku, termasuk kita di dalamnya insya Allah, amin ya rabbal. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa orang yang cinta kepadaku, kata beliau Rasul, ma'i fil jannah, maka dia akan bersamaku di dalam surganya Allah. Enak gak masuk surga? Pengen gak masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Ibu pengen masuk surga? Pengen masuk apa dimasukin? Menghidupkan sunnah-sunnah. Perlu diketahui Bapak Ibu Saudara, sunnah beliau Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu ada 3. Ada berapa Pak? Ada berapa Ibu? Ngaji sebentar supaya selesai acara ini ada ilmu yang kita bawa. Sunnah beliau Rasul itu ada 3. Pertama, sunnah qauliyah namanya. Yang dimaksud sunnah qauliyah, pesan-pesan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang diucapkan melalui lisannya, menjadi hukum, menjadi contoh buat umatnya termasuk kita.
Yang kedua namanya sunnah fi'liyah. Sunnah apa? Fi'liyah, yakni perbuatan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sandaran hukum buat umatnya. Contoh, kita berwudu, melaksanakan dan mendirikan sholat, betul-betul melihat siapa? Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku sholat. Kita ada guru-guru kita yang terus dengan sabar dan istiqomah ngebimbing kita, ngasih pembelajaran, ngasih ilmu, ngasih tahu. Kenapa? Al ulama warathatul anbiya. Ulama, guru-guru kita yang berilmu, pewaris para nabi. Sama halnya dengan kita melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihat sholatnya. Yang ketiga, sunnah fi'liyah. Setelah sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Apa ini maksud dengan sunnah taqririyah? Ketetapan diamnya baginda Rasul menjadi hukum yang harus kita ikuti, yang harus kita taati. Salah satu contoh, ketika sahabat melaksanakan sholat Jumat, ada sahabat ketika sholat Jumat, ketika beliau Rasul sedang menyampaikan khutbahnya, ini sahabat tidur, Pak, sahabat tidur ketika khutbah disampaikan. Kira-kira di sini Ustadz pas khutbah Jumat melek semua apa ada yang tidur? Ada yang tidur apa melek semua kira-kira? Nah, ketika sahabat melakukan hal itu, beliau Rasul diam. Menjadi ketetapan hukum untuk kita umatnya. Oleh karenanya, untuk menambahkan cinta kita, ayo hidupkan sunnah-sunnah baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu Saudara, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam masih dalam kanak-kanak, umur kanak-kanak, masih diasuh oleh ibu susunya. Sejenak kita ambil sejarah. Ketika itu baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang bermain. Ada utusan Allah, malaikat Jibril alaihi salam menemui beliau Rasul yang mulia. Subhanallah. Berjumpa, bertemu, dan menyampaikan tugas dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk membelah dada Rasulullah. Ini yang pertama yang ingin saya sampaikan untuk meneladani akhlak dan meningkatkan cinta kita kepada Rasulullah. Apa yang pertama? Bersihin hati. Karena beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam selalu menjaga hatinya, menjaga kebersihan dan kemurnian hatinya. Zaman udah canggih Bapak Ibu Saudara, udah modern, zamannya zaman online, semua pakai HP, betul? Bapak-bapak pakai ibu-ibu, anak-anak, remaja, anak sekolah, anak kuliah, tukang dagang, tukang parkir, tukang ojek, sampai yang nganggur pakai betul? Ini alat canggih Bapak Ibu. Satu klik dapat membuka dunia. Subhanallah. Telah dinyatakan
oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan ilmunya Allah Maha Alim, jatuh kepada makhluknya manusia punya pengetahuan. Betul? Benar? Suruh baca kita. Bahkan firman Allah yang pernah pertama pun kalimatnya begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Tuhanmu yang telah menciptakan. Kalimat baca ini ada dua pendekatan Bapak Ibu. Ada baca secara qauliyah namanya, ada baca secara kauniyah namanya. Baca secara qauliyah apa itu? Kita baca hukum Allah, petunjuk Allah yang tersurat. Ada suratnya tidak? Ada suratnya enggak? Nih kalau ngaji begini nih, kalau ngaji nih. Ya kalau ngaji rada-rada ngantuk Pak. Karena serius, ilmu yang disampaikan beda kalau lagi bercanda, betul? Masih semangat? Sallu ala Muhammad. Ada kitabnya namanya Al-Qur'anul Karim. Saya tanya sama ibu-ibu, adik-adik yang ini yang perempuan, ada berapa juz? 30 juz, subhanallah. Bapak-bapak, ada berapa surat Pak? Ada berapa Pak? Tuh kalau bapak-bapak begitu dia mikirnya lama, berapa ya? 114 surat. Nih anak-anak hado, ada berapa ayat? Yang termasyhur 6.666 ayat. Subhanallah. Yang ujung ada berapa huruf Pak? 28 atau 30 huruf hijaiyah. Pertanyaan terakhir, ada berapa titik Pak? Kita ngaku sebagai muslim, benar? Kitab kita apa? Al-Quran, biar tahu kita. Sampai titik. Kenapa sampai titik? Kita aja manusia, tadi ayatnya udah dibaca sama guru kita, begitu indah tuh. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami jadikan manusia, nih kita modelnya, ada laki-laki, ada ada yang tinggi, ada yang ganteng kayak saya. Dan seterusnya fi ahsani taqwim, dengan ciptaan yang sebaik-baik ciptaan. Kita ternyata cuma Allah yang tersirat, itu kita baca. Ada petunjuk Allah yang tersurat, ada yang tersirat. Yang tersirat ini Pak harus punya hati yang bersih, pikiran yang jernih, jiwa yang tenang untuk membaca yang tersirat. Termasuk saya kasih contoh HP.
Ternyata Bapak Ibu, dari zaman dulu bahkan ratusan tahun yang lalu Allah udah ngasih HP buat kita. Bukan cuma zaman sekarang udah ada HP. Zaman dulu ratusan tahun yang lalu Allah udah ngasih HP buat kita, yang harus kita jaga, harus dicas, harus ada kuotanya, harus ada pulsanya, harus ada nomor yang bisa dihubungi. Apa yang dimaksud HP itu? Hati dan pikiran. Saya ulang, yang Allah kasih, HP yang Allah kasih dari dulu adalah hati dan pikiran. Udah dikasih sama Allah. Hati harus tenang, hati harus bersih, hati harus jembar. Insya Allah pikiran juga terang. Betul betul. Coba kalau hatinya kotor, nggak pernah dijaga laksana HP, nggak pernah dicas hati kita, nggak pernah dirawat hati kita, nggak pernah diisi dengan kuota. Niscaya kalau hatinya kotor, pikiran juga kotor. Bener-bener. Ini yang harus kita jaga untuk meningkatkan kualitas akhlak kita, mengikuti sunnah-sunnah beliau Rasul, menambahkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama yang harus kita jaga hati dan pikiran kita. Zaman sekarang manusia banyak ngaku soleh. Zaman sekarang banyak manusia orang-orang ngaku bener. Ya Pak ya. Tapi hatinya, tapi perbuatannya, jaga hati kita, jaga pikiran kita. Zaman sekarang banyak orang yang gampang emosi Pak, gampang pikirannya gelap, terbawa emosi, hal yang kecil jadi besar, hal sepele jadi berat, bahkan bisa membunuh saudaranya, bisa bermutilasi anak istrinya atau saudara lainnya. Masya Allah, na'udzubillahi min. Tapi kalau hatinya bersih, pikirannya jernih, insya Allah nih kita melihat semesta alam raya yang Allah sudah jadikan dan ciptakan buat kita dengan semua karunia-Nya, fasilitasnya udah disediakan sama Allah. Yang dibutuhkan oleh manusia, selalu kita bahagia hati kita. Lagi dagang untung banyak bahagia. Lagi dagang banyak pembelinya bahagia. Lagi dagang untungnya sedikit lagi dagang yang datang yang beli cuma 2 orang hatinya pikirannya nggak menyalahkan orang lah. Betul betul. Mohon maaf. Inilah yang saya sampaikan, yang hak. Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Janganlah engkau ragu akan hal yang demikian itu. Insya ini HP harus dicas. Kalau nggak dicas ngedrop nggak? Begitu juga diri kita, hati kita, pikiran kita harus dicas, harus berkumpul dengan orang-orang yang soleh, berkumpul sama orang-orang yang baik, menuntut ilmu. Termasuk malam hari ini kita ngecas diri kita. Setuju? Nyetrum, biar nyetrum lagi, biar semangat lagi. Karena di HP ini ada nomornya. Allah juga udah ngasih nomor yang cantik buat kita. 2 4 4 3 4. 2 subuh. Dikasih nggak nomornya?
Habis subuh zuhur, atau orang tua dulu lohor sebutannya, betul? 4. Habis zuhur asar, habis 4 3 ketemu maghrib, dan terakhir isya ketemu 4. Wajib kita tuh dikasih nomornya untuk apa? Berkomunikasi kepada Allah Subhanahu. Ini kan kagak. Subuh kesiangan, zuhur kerepotan, asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Subuh zuhur asar di perjalanan, maghrib kecapean, isya ketiduran. Kebangetan. Udah dikasih HP nih, diri kita laksana HP, Bapak Ibu. Kalau ngaku cinta sama Rasulullah, ayo ikuti sunnah-sunnah Rasulullah, hidupkan. Sholat berjamaah, betul apa betul? Ini kan sering banget terjadi di satu wilayah yang azan ya dia, yang mukul bedung ya dia, yang qomat ya dia, yang imam, yang makmum, yang baca doa, yang gulung tikar, yang ngunci pintu, dia juga itu. Namanya marbot. Jamaahnya mana? Azan udah berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tadlu baru ge azan. Masih gerah banget ini. Qomat, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Tadlu baru ge qomat. Kan isya itu ya nyender ya, rebahan, akhirnya kepuh. Ada nggak yang begitu? Ada yang nggak yang begitu di sini? Insya Allah nggak ada orang lagi ngaji di sini mah. Betul. Jadi jaga hati kita, jaga pikiran kita biar bersih, biar jernih. Bagaimana cara menjaga kebersihan hati dan pikiran? Allah Subhanahu wa ta'ala menyeru kita melalui firman-Nya yang begitu indah. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, dan bersegeralah kepada ampunan Tuhanmu dan surga. Pertanyaan saya, bagaimana cara kita mendapatkan ampunan Allah? Tidak lain dan tidak bukan dengan istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal, astaghfirullah minal. Ingatlah wahai
Wahai saudara, kehidupan ini panggung sandiwara, negeri akhirat tujuan kita. Bekal utama adalah takwa yang membawa kita masuk ke surga. Astaghfirullah Rabbal Astaghfirullah minal Astaghfirullah Rabbal baraya Astaghfirullah minal. Semoga Allah ampuni segala kesalahan, kelalaian dan dosa-dosa kita. Allah ganti pertemuan kita dan bernilaikan ibadah. Amin ya Rabbal. Dengan kalimat yang indah, dengan kalimat yang mudah, Astaghfirullahaladzim, insya Allah dapat membersihkan hati, dapat menjernihkan akal pikir, dapat menenteramkan jiwa kita. Sayyidul wujud Sayyidina wa Maulana Muhammad yang sudah dijamin masuk surga tanpa hisab. Dalam satu keterangan, beliau selalu membaca istighfar 100 kali sampai lebih. Saya mau tanya sama Bapak, Bapak sehari semalam berapa kali istighfarnya? 20. Bu, Ibu berapa kali istighfarnya? Ya Allah, kita apa malu? Udah dijamin nggak masuk surga kita? Masuk surga lewat pintu mana kita? Belum tahu. Kok istighfarnya males? Makanya lebih baik sedikit-sedikit istighfar daripada kok istighfarnya cuma sedikit. Betul-betul. Astaghfirullahaladzim. Lagi berjalan astaghfirullahaladzim, lagi bersila astaghfirullahaladzim, terus bermunajat kepada Allah, mohon akan ampunan Allah. Karena kita tahu dan menyadari dengan sesadar-sadarnya Bapak Ibu, kita ini banyak dosanya, banyak salahnya. Ngomong banyak salahnya ya Pak ya. Mata banyak dosanya, betul-betul. Langkah kaki banyak dosanya, benar-benar. Bahkan terkadang kesalahan itu sengaja kita perbuat. Astaghfirullahal. Ayo istighfar dan jaga kualitas cinta kita nih melalui hati yang bersih, pikiran yang jernih, karena HP udah dikasih sama Allah. Betul? Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Bu, Ibu, ke ujung pandang beli ketimun, dari Pondok Kelapa beli aspirin. Yang ujung pandang saya pandang di sono kok pada ngelamun. Emang apa sih Bu yang dipikirin? Bu, Ibu, makanya Pak ke Pondok Benda beli ketimun, ada nyaringan diikat kawat. Daripada kita duduk ceramah dengerin ceramah pada ngelamun, mendingan baca sholawat. Siap baca sholawat? Mau baca sholawat? Ayo kita baca sholawat untuk menambahkan mahabbah cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Boleh pakai musik? Boleh? Iya, sudah disiapkan musik. Sallu ala
Sallu ala Muhammad. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, ikhwanul muslimin rahimakumullah. Yang kedua, setelah kita istiqomah menjaga hati, menjaga kebersihan akal pikir dengan istighfar dan bertaubat kepada Allah, selanjutnya untuk menambahkan rasa cinta dan membuktikan dengan akhlak mulia, wujudkan rasa cinta kita itu dengan ketulusan. Bapak Ibu Saudara, karena yang namanya cinta itu bermacam-macam. Ada cinta suci murni, hakiki dan sejati, cinta hanya kepada Allah dan Rasulullah. Sallu ala Muhammad. Ada cinta suci murni, cinta kepada siapa? Cinta kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Ada cinta yang ketiga, cinta nafsu birahi. Kepada siapa? Pasangan hidup kehidupan kita. Betul-betul. Jangan sampai salah taruh, jangan sampai salah tempat. Cinta kepada Allah dan Rasulullah harus ikhlas, melaksanakan ibadah ikhlas, sholat sedekah, amal jariyah, berkurban, berzikir, bahkan termasuk malam hari ini kita hadir harus Bapak Ibu hadir ke sini bukan hanya diajak sama saudara, bukan hanya dikasih tahu sama panitia atau mengharapkan sesuatu, tidak. Tapi ketika dikasih besek, dikasih bungkusan, bawa enggak? Bawa enggak? Bahkan udah disiapin itu Bapak ya. Saya mah belum. Bawa Pak, bawa. Karena kita cinta juga sama keluarga, betul. Makanan, minuman atau buahan yang sudah didoakan sama guru-guru, bahkan kita ambil, kita dapat dari tempat yang baik, insya Allah dimakan sama anak-anak kita, sama istri kita, sama keluarga kita, tambah terang akal pikirnya. Amin ya robbal. Kenapa? Karena halalan thayyibah, betul. Sahibul bait Bapak Arifin ikhlas ngasihnya, halal udah, boleh dibawa. Hidangan yang ada di Bapak depan, makan Pak, makan Pak. Yang biasa ngopi aja Pak, kan yang ngomong mas saya. Betul. Cinta kita kepada Allah dan Rasulnya buktikan dengan penghambaan diri. Wa ma umiru illa liya'budullah illa liya'budullaha mukhlisina lahud din. Dan tidaklah aku perintahkan kepada semua hamba-hambaku, kata Allah, kecuali untuk ibadah membuktikan rasa cinta kita kepada Allah, Allah membuktikan cinta kita kepada Rasulullah membuktikan mengikuti sunnah-sunnah yang diteladani, yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi, yang ikhlas insya mukhlisina lahuddin. Itulah agama yang ditegakkan dengan kokohnya. Oleh karenanya saya mengajak dan menghimbau, teruslah istiqomah ibadah kepada Allah dengan menjaga kualitas hati kita, kebersihan jiwa kita, kejernihan akal pikir kita, bermunajat kepada Allah, mintanya sama Allah, ibadah kepada Allah yang
ikhlas insya agar hidup kita barokah, rumah tangga kita barokah, milik rezeki kita bertambah-tambah, yang belum berangkat haji bisa berangkat haji dan umroh, dan insya Allah rumah tangga kita sakinah mawaddah warahmah, munajat dan doa-doa kita Allah qabul, Allah ijabah. Ala hadhihi niyyah wa biridha'illah bijahi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mohon maaf lahir batin bila yang saya sampaikan kurang berakhlak, kurang beradab, tutur kata saya kurang sopan. Maafin ya Pak, maafin ya Bu. Mohon maaf lahir batin. Ihdinas siratal mustaqim. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah ceramah agama dari beliau Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Muhyi. Mudah-mudahan ceramah